Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianto Aji Saputra dari kelas 5E. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pendidikan karakter dan kasus bagaimana dan kasus serta penjelasan dan penyelesaian yang dikaitkan dengan pendidikan karakter. Sebelumnya saya mohon maaf pada dosen mata kuliah dari pendidikan karakter, yaitu Bu Rianawati SAG MAG dan Pak Tribowo MPD. Nah, baiklah, di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit tentang singkat dari pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Nah, pendidikan karakter ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Nah, dari menurut pengertian di atas dan juga ada menurut tentang para ahli. Nah, yaitu yang pertama yaitu adalah Teramli. Pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Nah, bisa dibilang pendidikan karakter ini berguna untuk peserta didik, yaitu guna untuk mengetahui bagaimana pembentukan karakter yang ada dalam peserta didik tersebut, sehingga dia bisa mengedepankan moto dari dirinya untuk menjadi apa yang diinginkannya ke depannya. Pendidikan karakter ini juga sangat penting bagi seseorang, yaitu supaya mereka ini mengetahui bagaimana karakter yang ada dalam dirinya sendiri. Dan pendidikan karakter juga ini bisa membantu kita dalam menghadapi situasi yang kayak misalnya kan banyak kasus-kasus yang sekarang terjadi, pelecehan seksual, terus bullying di sekolah-sekolah. Nah, ini juga bisa membantu untuk membela diri peserta didik. Nah, makanya bagi seorang pendidik ini sangat penting untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik supaya moral terhadap peserta didik tersebut ini bisa dipakai dengan peserta didik tersebut, sehingga untuk kayak kan kalau anak kecil gitu tuh kan sering yang namanya kayak olok mengolok, terus perkelahian yang maksudnya signifikan lah terhadap peserta didik tersebut karena emosi yang tidak terkontrol misalkan. Nah, ini penting pendidik ajarkan kepada peserta didik gitu supaya dia bisa menghargai teman sebaya. Itu juga pendidikan karakter ini bukan hanya dididik dari kecil, tapi sampai kita besar juga pendidikan karakter ini harus kita tanamkan terus menerus pada diri kita atau kita beritahu kepada orang lain supaya tidak ada terjadinya kasus-kasus yang banyak sering terjadi kayak pembulian, terus pencabulan atau pelecehan seksual yang terhadap yang peserta didik alami itu kan. Nah, dengan adanya bullying tersebut, maka emosi yang tidak terkontrol tadi dari seorang peserta didik karena merasa dirinya terbuli ini, nah dia juga melampiaskan sehingga terjadilah dari kasus bullying memakan korban, ya kan, terus dari kasus pelecehan sosial juga seksual juga memakan korban gitu kan.
Nah, apabila pendidikan karakter ini tidak ditanamkan pada peserta didik atau pada diri kita sendiri, maka kasus-kasus tersebut ini akan terus berlanjut gitu. Nah, terus fungsi pendidikan karakter secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya mengambil contoh tentang kasus pendidikan karakter, yaitu baiklah, ini saya berikan satu contoh, satu studi kasus yang saya kutip dari Detik Edu. Itu siswa SMA Banjarmasin tikam teman imbas sering dibully. Nah, kronologi dari kejadian ini adalah siswa SMA di Banjarmasin berinisial AR 15 menikam teman kelasnya MR yang berumur juga 15 tahun. Kejadian tersebut menjadi viral setelah video penikaman tersebar luas di media sosial. Kronologi secara singkat terjadi pada saat korban duduk di bangku belakang, lalu pelaku datang menghampiri korban dan menikamnya beberapa kali. Akibat penikaman tersebut, korban mengalami luka di tubuhnya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban pun harus dirawat dan mendapatkan jahitan luka di bagian perut dan lengannya. Nah, tadi kita udah dengarkan kasus dan kronologi. Akibat sering dibully, maka emosional dari orang yang terbuli tadi timbul. Nah, terus yang tidak terkendali atau mungkin udah merasa sering diejek, sering diejek, maka memakan korban tadi. Begitulah kan, makanya pendidikan karakter itu harus ditanamkan dari kecil. Supaya apa? Kita mengetahui bahwa kayak segala sesuatu yang kita lakukan itu kita ajarkan kepada peserta didik bahwa ini adalah salah, kayak mengolok teman-temannya atau mengejek teman-temannya gitu kan. Nah, itu ada suatu hal yang salah, suatu hal yang fatal bagi sekarang, karena emosi anak zaman itu susah untuk mengkontrol gitu. Apalagi kalau udah sering kan dilakukan, maka anak tersebut itu kan kesal, terus emosinya memuncak. Nah, maka terjadi tadi penikaman tersebut. Nah, ini adalah PR bagi diri kita sendiri atau bagi pendidik itu untuk mengajarkan pendidikan karakter bagi anak di waktu kecil, supaya moral dan akhlak juga toleran segala macam bentuk dalam hal kebaikan itu terbentuk dalam peserta didik. Nah, makanya apabila pendidikan karakter sudah tertanam kepada peserta didik, maka peserta didik tersebut bisa dikatakan mampu untuk mengimplementasikannya terhadap lingkungannya dan sekitarnya. Yaitu ini adalah bentuk salah satu pencegahan untuk mengurangi kekerasan yang terjadi dalam lingkungan umum atau lingkungan sekolah. Yaitu tentunya kan kayak peserta didik itu kan di lingkungan sekolah kan diawasi oleh pendidik. Nah, bagaimana pendidik tersebut untuk mengajarkan tentang moral dan akhlak atau attitude dalam dalam berkomunikasi terhadap teman sebayanya gitu. Maka ketika kita melihat suatu hal yang kayak sudah fatal untuk terjadi, itu segera kita hentikan, atau bahkan sebelum hal itu terjadi juga harus kita hentikan. Maka supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali, yaitu karena setiap karakter yang ada di dalam peserta didik yang ada di sekolah itu berbeda-beda. Nah, dan cara sudut pandang dari seorang peserta didik juga berbeda-beda terhadap teman-temannya, yaitu. Maka sebagai seorang pendidik itu menjadi PR yang sangat besar untuk menanamkan pendidikan karakter terhadap peserta didik, supaya pendidikan karakter tersebut menjadi wadah dan kemudian peserta didik tersebut bisa mengimplementasikan atau bisa menerapkannya di lingkungan masyarakat. Maka terciptalah kan attitude yang baik dan terciptalah akhlak moral yang baik. Maka itu juga berdampak, artinya juga bukan bagi pendidik, juga untuk orang tua atau kakak pada adik-adiknya itu juga sebenarnya harus menanamkan pendidikan karakter. Nah,
baik dalam berperilaku, terus mencontohkan kayak gitu. Karena sekedar hanya berbicara itu kita mengasih tahu bahwa ini tidak baik, kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, itu mungkin kurang efisien. Makanya juga harus dari kita sendiri yang mencontohkan, kayak kita berperilaku dalam menghormati orang tua, terus menghargai teman sebaya. Nah itu kan menjadi contoh juga pada adik. Nah akibat contoh tersebut yang kita berikan, yang kita lakukan, maka itu menjadi motivasi buat peserta didik tentang attitude, tentang moral, tentang akhlak dalam teman sebaya kan, kayak gitu. Maka ini pendidikan karakter ini berguna diciptakan itu supaya moral pada peserta didik terbentuk, kayak gitu. Nah mungkin sedikit dari saya tentang penanggulangan dari pendidikan karakter dan kasus yang saya buat bisa menjadikan edukasi terhadap peserta didik. Maka mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang belibet dari saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.